Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Masih ingatkah langkah-langkah yang harus kamu siapkan dalam membuat gambar cerita? Kamu bisa mengingat lagi melalui persiapan Udin dalam membuat gambar cerita berikut ini. 1. Menentukan cerita yang akan digambar. Udin akan menggambar cerita si pitung. 2. Udin mempelajari cerita si pitung. 3. Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Misalnya, si pitung merupakan sosok pemuda yang pandai mengaji dan pandai silat. Dua teman si pitung bernama Rais dan Jiim memiliki karakter baik hati, penolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Ada juga karakter company yaitu jahat, egois, keras kepala, dan pemarah. 4. Udin mempelajari alur cerita sederhana tentang si pitung. Inilah alur cerita tentang si pitung. A. Si pitung rajin mengaji dan silat. B. Si pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. C. Si pitung gagah berani melawan company demi membela rakyat, bangsa, dan negaranya. 5. Selanjutnya, Udin mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Sebelum menggambar, tentu saja Udin menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan seperti berikut. 1. Alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. 2. Membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. 3. Menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Nah, inilah gambar cerita yang dibuat Udin. Si pitung rajin mengaji dan silat. Si pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Dan si pitung mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan company. Udin telah selesai membuat buku cerita tentang si pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin dengan bela diri, badannya menjadi sehat. Semua organ tubuhnya kuat. Paling tidak ada 3 manfaat memiliki kemampuan bela diri, yaitu sebagai berikut. 1. Manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu. Contohnya, terbentuk koordinasi otot tubuh, terbentuk postur tubuh yang seimbang yang sangat penting untuk mengurangi risiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Mengapa demikian? Pada dasarnya peredaran darah ke seluruh tubuh ditimbulkan oleh kontraksi gerakan otot jantung. Oleh karena itu, dikatakan bahwa jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Sebagai alat pemompa darah, jantung tersusun atas bermacam jaringan dengan karakteristik yang disesuaikan fungsinya. Adapun jaringan penyusun jantung ialah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan otot yang menyusun jantung ialah otot jantung. Alat ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis otot lainnya. Antara lain memiliki percabangan yang membuat banyak hubungan antar jaringan otot lainnya. Hal ini sangat cocok bagi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, peran jantung sebagai pemompa darah sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Untuk itu, kamu hendaknya pandai menjaga kesehatan organ peredaran darah seperti jantung. Caranya dengan berolahraga seperti ikut bela diri dan senam. Jika kamu tidak peduli terhadap kesehatan diri, maka dikhawatirkan akan timbul penyakit yang mengganggu organ peredaran darah tubuhmu. Banyak penyakit yang bisa menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah, misalnya serangan jantung dan stroke. Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah, karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama, yang menimbulkan kejutan emosional,
kekacauan fisiologis, dan kelelahan mental. Serangan jantung pertama kali digambarkan sebagai rasa sakit di bagian dada yang terjadi terus-menerus hingga setengah jam, kemudian menjalar ke tangan kiri dan rahang. Akibatnya muncul perasaan takut yang begitu besar dan kesulitan bernapas. Adapun stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak. Gangguan fungsi otak ini yang menyebabkan gejala stroke. Nah, berdasarkan jenis-jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah pada tubuh manusia, tentunya dapat kamu buat diagram alur jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah seperti contoh berikut. Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung. Nah, buatlah diagram alur terhadap penyakit lainnya yang dapat mengganggu organ peredaran darah tubuh manusia. Tuliskan diagram alur tersebut pada kolom berikut. Nah, misalkan saja anemia. Ini disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Kemudian aterosklerosis, penimbunan lemak dalam darah yang menyumbat pembuluh darah dan menjadi plak. Stroke ini disebabkan karena terganggunya transport oksigen dalam darah ke otak. 2. Manfaat emosional. Selain bermanfaat bagi fisikmu, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosimu. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. 3. Manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya, kamu dapat membela diri dari bullying teman di sekolah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerja sama tim dengan cara latihan bersama. Selain itu, bela diri mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Misalnya, saat berlatih membanting, maka kamu akan dilatih untuk menjaga agar teman berlatih tidak cedera. Dalam beberapa bela diri, konsep ini bahkan dibawa sampai saat berhadapan dengan lawan sesungguhnya. Tujuan bela diri bukan untuk mencederai lawan, melainkan hanya melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Selain itu, kamu juga diajari untuk memiliki rasa hormat, tidak hanya kepada guru dan teman seperguruan, tetapi juga kepada lawan. Menghormati teman, guru, dan orang lain termasuk lawan merupakan kewajiban setiap orang. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ditegaskan dalam pantun berikut. Dari seram ke pulau buru, dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga kepada orang tua. Nah, cermati pantun di atas. Apa hikmah yang terkandung dalam pantun di atas? Berdasarkan amarat yang terkandung di dalamnya, termasuk jenis pantun apakah pantun di atas? Buatlah pantun seperti jenis pantun di atas. Tuliskan dalam kolom berikut. Bacakan pantun yang kamu buat dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Hikmah pantun tersebut bahwa sebagai pelajar kita harus menghormati guru. Guru merupakan orang tua kita selama di sekolah. Kita juga harus menghormati orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua. Dengan demikian, kita akan disayangi orang-orang di sekitar kita. Berdasarkan isinya, pantun tersebut berjenis pantun nasihat. Nah, sudahkah kamu melakukan upaya untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah pada tubuhmu? Bagaimanakah upaya yang sudah kamu lakukan? Tuliskan bentuk upaya yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah pada tubuhmu. Nah, ini misalkan saja ya. Beberapa upaya yang sudah saya lakukan yaitu dengan memakan makanan sehat, olahraga secara rutin, dan menghindari kebiasaan merokok serta begadang agar kesehatan organ peredaran darah tetap sehat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.